Halo guys, perkenalkan saya Mia Hamdani dari program studi PGSD Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya dari kelas 3B. Nah, jadi di sini saya akan menerangkan peta konsep pembelajaran. Nah, di sini ada 4 pembelajaran yang akan saya terangkan. Yang pertama itu ada PBL atau Problem Based Learning. Kemudian yang kedua itu ada PJBL, Project Based Learning, dan yang ketiga itu Inquiry Learning. Kemudian yang keempat ada Discovery. Problem Based Learning. Nah, di sini ada 5 tahap yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada orientasi masalah, yang dimana guru menyajikan masalah nyata. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua itu ada orientasi belajar. Nah, di sini guru memfasilitasi untuk memahami masalah. Kemudian tahap ketiganya yaitu penyelidikan, di mana guru membimbing dalam mengumpulkan informasi untuk menemukan alternatif penyelesaian masalah. Kemudian yang keempat ada pengembangan dan penyajian hasil. Nah, di sini itu guru membimbing dalam menentukan masalah yang tepat. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu yang kelima, analisis dan evaluasi. Nah, jadi di sini guru memfasilitasi proses penyelesaian masalah learning atau PJBL. Nah, di sini ada 6 langkah. Yang pertama itu menentukan pertanyaan mendasar, dimulai dengan pertanyaan atau masalah yang menantang dan menarik minat untuk siswa untuk dipecahkan sepanjang proyeknya. Kemudian yang kedua ada merencanakan proyek. Nah, siswa dibimbing guru merencanakan langkah-langkah, sumber daya, dan jadwal untuk menyelesaikan proyek. Kemudian yang ketiga, menjadwalkan proyek. Nah, membuat jadwal yang realistis untuk setiap tahapan proyek. Kemudian yang keempat, ada memonitor siswa dan proyek. Guru memantau kemajuan siswa, memberikan umpan balik, dan memastikan proyek tetap pada jalurnya. Yang kelima, menilai presentasi. Siswa mempresentasikan hasil proyek mereka dan dievaluasi berdasarkan pemahaman, kreativitas, dan kolaborasi. Yang terakhir ada mengevaluasi pengalaman, merefleksikan keseluruhan proses pembelajaran baik oleh siswa maupun guru untuk perbaikan di masa mendatang. Pelajaran inquiry. Di sini ada 5 langkah-langkah. Yang pertama itu ada orientasi merumuskan masalah. Jadi di sini guru mengajukan pertanyaan pematik atau siswa mengidentifikasi masalah yang ingin diselidiki. Kemudian yang kedua, merumuskan hipotesis. Nah, di sini itu siswa merumuskan jawaban sementara atau dugaan terhadap masalah tersebut. Kemudian tahapan yang ketiga, mengumpulkan data. Nah, jadi siswa mencari informasi dan bukti melalui observasi, eksperimen atau studi literatur. Kemudian tahap yang keempat itu menganalisis data dan menguji hipotesis. Jadi di sini siswa menganalisis data yang terkumpul untuk menguji kebenaran hipotesis. Yang terakhir, yang kelima, merumuskan kesimpulan dan mengkomunikasikan hasil. Nah, jadi siswa menarik kesimpulan berdasarkan analisis data dan mengkomunikasikan hasil penyelidikan mereka. Discovery learning. Nah, di sini ada beberapa langkah. Yang pertama itu ada stimulasi atau pemberian rangsangan. Jadi di sini guru memberikan stimulasi berupa masalah, pertanyaan atau demonstrasi untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Kemudian langkah keduanya itu problem statement atau pernyataan masalah. Nah, di sini itu siswa mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang akan diselidiki. Kemudian tahapan ketiga itu pengumpulan data.
Nah, siswa mengumpulkan informasi yang relevan dengan masalah melalui berbagai sumber dan aktivitas seperti observasi, eksperimen atau eksplorasi. Kemudian tahap keempat ada data processing atau pengolahan data. Di sini itu siswa mengolah data yang telah dikumpulkan. Misalnya itu dengan mengklasifikasikan, menganalisis atau menginterpretasikan. Kemudian tahap kelima itu pembuktian. Nah, siswa menguji kebenaran atau validitas informasi yang telah diolah. Tahapan yang terakhir itu menarik kesimpulan. Nah, di sini siswa merumuskan kesimpulan umum berdasarkan hasil pengolahan dan pembuktian data.